Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah, apa pesan yang disampaikan? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat saatnya kau nanti akan mati. Bapak Ibu yang kami hormati, kapan kematian itu datang? Wallahu a'lam. Satu ketika Nabi Yakub alaihissalam pernah dikunjungi malaikat maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kata Nabi Yakub, wahai malaikat maut, dalam rangka apa kedatanganmu ini? Kata malaikat maut, saya silaturahim saja. Kata Nabi Yakub, ketika saatnya nanti kau akan datang menjemput nyawaku, jangan datangmu tiba-tiba seperti ini, tapi berikan dulu pesan sama aku. Kalau bahasa sekarang ini, kirim WA dulu, SMS aku dulu, biar aku persiapan. Kata malaikat maut, iya, nanti akan kukirim pesan sebelum aku datang melaksanakan tugas untuk mencabut nyawa. Satu ketika saatnya kematian Nabi Yakub alaihissalam tiba, Bapak Ibu yang kami hormati. Datanglah malaikat maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya sama Nabi Yakub, wahai malaikat maut, dalam rangka apa kedatanganmu ini? Kata malaikat maut, saya datang mau mencabut nyawa. Saya datang mau melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tugas pokok saya mencabut nyawa. Kau serius ini? Iya, aku serius ini. Dulu ketika kau pernah datang bertamu ke tempatku, aku sudah pesan supaya sebelum saatnya kematianku, supaya kau memberikan tanda-tanda, memberikan pesan kepadaku. Mana pesan-pesan itu? Kenapa tak kau kirim? Kata malaikat maut, sudah 3 kali pesan ku kirim. Sudah 3 kali pesan ku kirim. Pesan pertama kata malaikat maut, rambutmu dulu yang hitam, sekarang putih. Itu adalah pesan. Itu adalah SMS dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, barang siapa yang sudah mengalami perubahan ini dari hitam ke putih, jangan dihapus SMS itu, Pak. Ya, banyak sekarang orang di SMS Allah dihapusnya, dihitamkannya balik. Ya. Kalau udah ada SMS seperti itu sering dibaca-baca, maksudnya sering aku berkaca, tengok mak udah putih. Artinya bahwa hidup kita harus diarahkan ke yang putih-putih. Abu-abu pun tak boleh lagi, apalagi hitam. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Rambutmu yang putih dulu hitam, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata malaikat maut, penyakit yang ada di dalam dirimu. Penyakit yang ada dalam diri kita sekarang nih, Pak, itu peringatan dari Allah, SMS dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakitnya? Apa saja? Darah tinggi, kolesterol, asam urat, gula, semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah penyakit-penyakit, jangan banyak-banyak lagi, jangan aneh-aneh lagi hidup. Banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata malaikat maut, ketika saatnya nanti kau berjalan tak mampu kau menggunakan kedua kakimu, kau harus menggunakan alat bantu, maka itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan dari Allah Subhanahu wa taala harus menjadi perhatian kita. Kira-kira yang hadir ini sudah dapat? Sudah ada yang dapat SMS ini, Pak? Sudah ada, Pak, ya? Apa Bapak rasa sekarang dalam hati Bapak setelah dapat SMS ini? Hah? Senang ya? Iya, alhamdulillah, harus senang kita. Artinya apa? Kalau udah di SMS ada kesempatan untuk mempersiapkan keberangkatan, kan gitu, Pak. Jangan Bapak Ibu anggap kita yang belum dapat SMS ini sudah aman ini. Itu lebih rawan, Pak. Di mana rawannya? Itu langsung ditelepon. Kalau lebih rawan itu. Kalau di SMS pula dulu, amannya itu bisa persiapan. Kami udah mau bergerak kami ke situ ya. Iya, datanglah. Siap, Bapak. Ini begitu tak dapat SMS, tahu-tahu dibuka pintunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kematian itu sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Kapanpun, dimanapun bisa itu terjadi. Maka dihadapkan dengan begitu misterinya kematian itu, tidak ada alasan lain. Bahwa hidup kita ini harus dalam rangka untuk menunggu datangnya kematian itu. Apa yang kita lakukan? Beramal. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya katakan bahwa kita suka melogika-logikakan kematian itu dengan akal kita. Ketika kita sakit, pada saat kita sudah mati,
Tetapi ketika kita sehat, perasaan kita kematian itu jauh dari kita. Ya. Padahal mati itu tidak bisa dilogikakan. Tapi kecenderungan kita seperti itu. Saya sering sampaikan pengalaman pribadi saya ketika melogikakan kematian itu, persiapan kita alhamdulillah, Pak. Ketika kapan itu, Pak? Ketika kita dilempar dari atas pesawat, Pak. Kalau Bapak Ibu naik pesawat kan pakai tangga. Begitu landing pesawat disiapkan tangga untuk turun. Saya alhamdulillah naik pesawat lompat, turun pesawat lompat, Pak. Ketika kita terjun payung itu. Logika kita mengatakan ketika kita terjun, payung tidak kembang, logika mengatakan mati, Pak. Logika, kita nggak bicara Allah. Logika mengatakan kita jatuh dari atas, payung tidak kembang, itu mati, Pak. Makanya ketika penerjunan itu ada istilah kita dulu, kalau payung nggak kembang itu jatuh ke bawah jadi kornet, Pak. Kornet, Bapak Ibu tahu kornet? Ya? Bukan dentis, kok dentis itu masih tampak bentuknya. Di atas dentis itu lagi hancur dagingnya. Itu. Kata logika seperti itu. Kita jatuh dari atas, payung nggak kembang, jatuh ke bawah, mati. Nah, ketika logika mengatakan kita terjun, payung nggak kembang, mati, apa yang kita sikapi, Pak? Apa sikap kita menghadapi penerjunan itu? Besok kita mau terjun, Pak. Malam nih semua tahajud. Tahajud malam nih, Pak. Kenapa tahajud malam? Besok aku mau terjun. Kalau payung nggak kembang, entah matinya aku. Kalau mati, tahajud inilah yang menolong. Begitu kata logika. Kantin, Pak. Kantin nggak dijaga, Pak. Kantin nggak dijaga. Silahkan mau ambil berapa, silahkan nggak bayar apa-apa. Yang jaga paling bilang begini, bapak-bapak yang nggak bayar, hati-hati besok payung nggak kembang katanya. Berani nggak bayar? Nggak berani, Pak. Malah kadang-kadang kalau kita ambil sendiri makanan itu suka lupa kita. Aku makannya 2 atau 3 tadi. Bayarnya langsung 5 itu. Kenapa 5? Besok aku mau mati. Iya. Jadi kalau kita tahu bahwa besok kita mati, kita akan baik, Pak. Ketika kita mau logikakan bahwa besok kita mati, kita akan jadi orang baik. Bapak Ibu yang kami hormati, misalkanlah malaikat maut datang ke tempat kita ini, diambilnya mic. Ngomong dia sebentar aja. Ini Bapak Ibu yang hadir pagi malam ini di sini. Besok pagi aku tunggu di sini. Besok pagi subuh. Yang enggak datang berarti selesai katanya. Kira-kira Bapak Ibu datang besok subuh enggak berjamaah ke itu? Aku enggak yakin aku besok subuh datangnya. Tapi aku yakin habis isya ini tak ada yang berani pulang. Takut besok telat bangun, selesai. Ya. Kalau begitu modelnya, baik kita di semua. Tetapi tak bisa dilogikakan. Makanya tak boleh ditunda-tunda untuk berbuat baik itu. Ketika ada kesempatan dikasih Allah kita hidup saat ini, gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Suka kali kita menunda-nunda, padahal 1 detik ke depan itu belum tentu menjadi milik kita. Aku sebentar lagi lah, aku nanti maghrib lah, aku isya baru ke masjid. Pulang kerja suaminya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bininya, bang berangkat bang ke masjid Muhajirin bang, sudah aja. Apa kata lagi? Nanti saja ke masjid, kalau udah bang pensiun. Nunggu pensiun, Pak. Tidak, aku takut kau belum pensiun dah mati. Iya kan? Besok pulang diingatkan lagi sama istrinya. Bang sudah hajat bang di masjid, berangkatlah ke masjid. Capek kali ya bang, udah besok aja lah. Terakhir sakit. Kita ini kecenderungannya kalau udah sakit baru pura-pura baik sama Allah. Segala janji, segala gombal kita sampaikan kepada Allah. Wahai Allah, aku sakit sekarang nih. Nanti kalau sehat aku, rajin aku ke Muhajirin itu sholat. Kata malaikat, itu lagu lama Pak. Kita kalau udah sakit baru banyak janji. Kenapa kita berjanji untuk berbuat baik ketika sakit? Karena menurut kita ketika kita sakit itu kita sudah dekat dengan kematian. Suaminya sakit, panggilnya bininya. Dek, ada apa bang? Enggak pernah abang sakit seperti ini. Agak lain kurasa sakit abang ini katanya. Datang bininya ini agak lugu pula. Kata bininya, udah ada yang datang abang tengok katanya. Biasanya kita kalau udah sakit parah berdatangan yang mati-mati, itu udah mau mati juga kita itu.
Yang datang belum ada, tapi nggak pernah abang seperti ini. Jadi gimana bang? Nanti kalau mati abang, bawalah abang ke Masjid Muhajirin. Disitulah abang disolatkan. Begitu pula sekarang model orang pak, nyari aman, mukul di akhir aja dia. Ya, datang ke masjid di akhir-akhir saja. Nggak tahu saya maksudnya apa itu. Saya berani menyampaikan pak di STM perwujudan bapak-bapak. Saya bilang, kalau waktu hidupnya tak pernah dia ke masjid, mati ke masjid, itu tidak ada pengaruhnya. Masjid ini bukan untuk orang mati pak. Masjid ini kita bikin pakai AC, kipas angin, enak ditengok. Untuk apa? Untuk kita yang hidup nih, supaya tertarik datang ke masjid, supaya betah tinggal di masjid, enak ditengok, sejuk di dalam. Itu yang gunanya. Kalau orang mati dibawa ke sini, nampaknya lagi yang indah nih, terasa lagi di AC-nya. Jadi ini bukan untuk orang mati masjid ini. Ini mati baru ke masjid. Kadang-kadang yang bikin kesalawah itu, pas mati ke masjid, ditaruh di depan, pede pula itu. Diam aja dibikin di depan. Harusnya tahu diri lah, wah. Aku nggak enak dari depan, aku belakang aja lah, nggak pernah ke masjid. Kan gitu harusnya. Ini ditaruh di depan, diam aja, palak kali aneh-aneh. Iya kan? Datang ketua WKM pun kepedean. Dia bilang, marilah kita antar saudara kita ini ke tempat peristirahatannya terakhir. Kata. Aku nggak yakin aku orang begitu itu istirahat di sana. Nggak yakin aku. Masa udah istirahat aja kerjanya di dunia ini, mati istirahat juga. Orang datang haji ke masjid, dia istirahat di rumah. Orang puasa, dia istirahat dari puasa. Masa mati istirahat juga, nggak yakin aku. Kalau kita mau istirahat nanti di sana, sibukkan diri kita hari ini untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita istirahat aja di sini. Masa mati istirahat juga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dunia ini adalah tempat kita untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Al-Basri tadi terkenal dengan juhudnya. Juhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi mengelola dunia dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua isi dunia ini itu adalah bukan tujuan, tetapi itu adalah sasaran antara untuk jembatan modal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, jabatan, harta itu bukan tujuan kita. Itu diberikan Allah kepada kita. Itu harus bisa kita kelola dalam rangka untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, aku tahu bahwa kematian pasti akan datang menjemputku, maka aku siapkan diriku untuk bertemu dengan Tuhan. Kita dalam rangka menghadapi kematian, siap tak siap berangkat kita Pak. Siap tak siap berangkat. Jadi kalau orang yang tak mempersiapkan dirinya menghadapi kematian, ketika ditanya, kau siap mati? Siap. Itu siap namanya. Kenapa? Karena memang sudah mempersiapkan bekalnya. Tapi kalau selama hidupnya tanpa amal, ibadahnya tak pernah ditanya, kau siap mati? Siap. Itu bukan siap namanya, nekat. Kalau orang yang siap itu, siap dengan segala sesuatunya untuk sebuah perjalanan. Tapi kalau tanpa bekal, tahu-tahu dia berangkat, itu nekat namanya. Kita mau berangkat ke Jakarta 1 bulan di sana, kita harus siapkan uang makan berapa, penginapan berapa, untuk yang lain-lain berapa. Ketika ini sudah siap berangkat kita, itu siap berangkat. Tetapi ada orang ditanya, kau siap sudah berangkat ke Jakarta? Sudah. Tapi bekalnya tak ada, duit tak ada, pakaian tak ada. Itu bukan siap, nekat, akan jadi gelandangan nanti sampai Jakarta itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya lihat kita yang hadir ini rata-rata umurnya sudah di atas 40 tahun ini. Bahkan ada 50, 60. Ini bahasa saya begini, kita yang sudah di atas 40 ini Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita istiqomah datang ke masjid, tiap malam kita tahajud, rajin mendatangi pengajian, itu bukan pala hebat kali. Jangan dikira ada hebat kali. Memang itu yang harus kita lakukan Pak. Ya. Kita yang sudah senior-senior ini, memang itu yang harus kita lakukan. Ke masjid rutin, tiap malam tahajud, Al-Quran sering kita baca, pengajian didatangi. Memang itu yang harus kita lakukan. Bukan pada hebat kali itu. Saya enggak salut kalau kita-kita yang sudah tua ini rajin ke masjid. Yang saya salut itu Pak udah tua tapi ke masjid enggak mau. Itu salut lah gitu. Hebat lah itu atau itu. Hebat. Kenapa? Sudah mau mati tapi tak juga mempersiapkan bekalnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak yang Ibu yang kami hormati,
4 pesan moral yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri ini layak untuk kita renungi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, aku tahu bahwa rezekiku tidak akan tertukar dengan orang lain, maka hidupku tenang. Ini harus mantap dalam diri kita, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah tertukar. Kemudian yang kedua, aku tahu bahwa amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku untuk beramal. Jangan pernah kita berhenti beramal gara-gara orang lain tak mau berbuat kebaikan. Teruslah beramal, teruslah berbuat baik, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kemudian yang ketiga, aku tahu bahwa Allah pasti melihatku, maka aku malu bikin dosa karena Allah sedang menatapku. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang luput dari penglihatan Allah. Kalau begitu, tidak ada tempat kita untuk melakukan dosa. Kenapa? Karena pasti dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, aku tahu bahwa kematian pasti akan datang menjemputku, maka aku siapkan diriku untuk bertemu dengan Tuhanku. Mati itu pasti. Kapan dan di mana kita mati, wallahu a'lam, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak perlu pikirkan di mana kita mati, kapan kita mati. Abaikan itu. Yang penting menjadi pemikiran kita adalah setiap saat kita harus mempersiapkan bekal amal kita untuk menghadapi kematian itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima ya aziz ya ghaffar. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.